Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa bersama. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat mempermudah kita dalam mendapatkan ilmu dan juga memahami pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oh ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran semua siswa. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nihil, alhamdulillah semuanya masuk. Ya sudah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran materi hari ini. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran materi sistem persamaan linier dua variabel yang pertama yaitu agar siswa memahami pengertian, ciri-ciri, dan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua yaitu agar siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga yaitu agar siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik membentuk garis lurus. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan ada beberapa ciri-ciri sistem persamaan linier dua variabel. Oh ya, ini sistem persamaan linier dua variabel. Saya singkat menjadi SPLDV ya. Terdapat 3 ciri-ciri SPLDV. Yang pertama yaitu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, hanya terdapat 2 variabel. Yang ketiga yaitu kedua variabelnya itu berpangkat 1. Bisa dimengerti sampai sini anak-anak? Setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari SPLDV ya, kita lanjutkan ke hal-hal apa saja yang berhubungan dengan SPLDV. Di sini ada 4 jenis hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV, yaitu yang pertama ada variabel, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada konstanta, dan yang keempat ada suku. Ya, betul sekali, ada suku. Untuk memahamkan kalian pada pengertian tersebut, kita langsung saja kepada contoh berikut ini. Ya, di situ terdapat contoh 2x plus 5y plus 7 sama dengan 0. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti bilangan dan biasanya menggunakan huruf. Nah, di situ hurufnya ada X dan Y. Selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya atau jumlah variabel yang sejenis. Dari situ bisa ditulis X-nya terdapat 2. Y-nya ada 5. Atau untuk memahami lebih mudah, koefisien adalah suatu bilangan yang berada di depan variabel. Itu dinamakan dengan koefisien. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel dan bernilai tetap meskipun variabelnya berubah-ubah. Konstan ya. Di sini ada 7.
maka nilainya akan tetap, dia tidak diikuti oleh variabel apapun. Oke, bisa dimengerti? Ya. Yang selanjutnya yaitu suku. Ada yang sudah tahu apa itu suku? Oke, kalau belum tahu saya jelaskan ya. Suku adalah bagian dari aljabar yang berisikan dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi di sini disebutkan pada contoh sukunya ada 3, yaitu 2x, 5y, dan 7. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya yaitu metode penyelesaian dari SPLDV. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 3 metode. Yang pertama yaitu substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga metode gabungan. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Yang pertama yaitu substitusi. Apa sih substitusi itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Substitusi itu artinya mengganti. Langsung saja kita masuk ke contoh berikut ini. Silahkan dilihat ya. Contohnya, persamaan yang pertama, x plus 3y sama dengan 15. Dan persamaan yang kedua yaitu 3x plus 6y sama dengan 30. Kemudian untuk langkah pertama, kita harus mengganti salah satu persamaan menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Untuk mempermudah kita dalam perhitungan, kita boleh memilih persamaan 1 atau persamaan 2. Dari kedua persamaan berikut ini, yang mudah adalah persamaan yang pertama. Dari x plus 3y sama dengan 15, kita dapat menggantinya dengan x sama dengan 15 dikurangi 3y. Kemudian dari x sama dengan 15 dikurangi 3y, kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu 3x plus 6y sama dengan 30. Sehingga diperoleh 3 dikali 15 dikurangi 3y ditambah 6y sama dengan 30. Dari sini diperoleh y sama dengan 5. Kemudian dari y sama dengan 5, kita substitusikan kembali, boleh ke persamaan 1 atau kedua. Kita substitusi ke persamaan 1 ya, sehingga diperoleh x sama dengan 0. Dari sini diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 5. Gimana anak-anak, bisa dimengerti? Oke. Kemudian kita langsung masuk ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Ada yang tahu eliminasi? Ya, benar sekali. Eliminasi adalah menghilangkan. Ya, kita bahas ya. Kita langsung menggunakan contoh yang tadi saja. X plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Yang pertama, kita akan eliminasi x terlebih dahulu, sehingga koefisien x dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu harus sama. Langkahnya yaitu persamaan yang pertama dikalikan dengan 3. Dan persamaan yang kedua tetap dikalikan dengan 1. Sehingga diperoleh 3x plus 9y sama dengan 45. Dan 3x plus 6y sama dengan 30. Dari situ diperoleh y sama dengan 5. Kemudian setelah eliminasi x, kita harus eliminasi y, yaitu dengan cara persamaan pertama dikalikan dengan 2 dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Seperti langkah yang pertama tadi, diperoleh x sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 0 dan 5. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode gabungan, yaitu gabungan dari substitusi dan eliminasi. Lalu bagaimana cara kita menggabungnya? Apakah harus eliminasi dulu atau substitusi dulu? Ya, bebas caranya ya. Boleh eliminasi terlebih dahulu atau substitusi terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba soal yang digunakan sebelumnya tadi.
yaitu X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah yang pertama kita lakukan adalah eliminasi. Yang pertama kita eliminasi X terlebih dahulu. Persamaan pertama dikalikan dengan 3 dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan 5. Kemudian dari Y sama dengan 5 kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh X sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 5. Bagaimana, ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada yang ditanyakan, di sini saya akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dicatat ya anak-anak ya. Ini dia soalnya, silahkan dilihat terlebih dahulu. Soalnya yaitu Adi membeli 2 buku dan 4 pensil seharga Rp10.000. Dan Ida membeli 3 buku dan 3 pensil seharga Rp12.000. Jika Ali ingin membeli 1 buku dan 2 pensil di toko yang sama, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Ali? Cara untuk menjawab soal tersebut adalah kita harus memisalkan buku dan pensil terlebih dahulu. Misal, buku sebagai X dan pensil sebagai Y. Sehingga diperoleh persamaan 2X plus 4Y sama dengan 10.000. Persamaan kedua, 3X plus 3Y sama dengan 12.000. Dari sini kita lakukan eliminasi X dengan cara persamaan pertama dikalikan dengan 3 dan persamaan kedua dikalikan dengan 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1000. Dari Y sama dengan 1000 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Dari sini kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 3Y sama dengan 12.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 3.000. Kemudian dari X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 1.000, kita akan memperoleh biaya yang dibutuhkan Ali. Ali tadi membutuhkan 1 buku dan 2 pensil. Maka dapat ditulis ke persamaan X plus 2Y. Sehingga kita substitusikan 3.000 ditambah 2 kali 1.000 sama dengan 5.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Ali untuk membeli 1 buku dan 2 pensil adalah Rp5.000. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Setelah kita belajar, ada yang ditanyakan? Oh iya, belum. Karena tidak ada yang bertanya ya, berarti saya anggap sudah paham. Untuk lebih memahami pembelajaran kali ini, silahkan dikerjakan ya latihan soal di LKS-nya, supaya kita lebih mudah dalam mengerjakannya dan bisa lebih memahami. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mau mendengarkan dan mencoba memahami apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari barusan dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Semoga ilmunya barokah ya anak-anak. Allahumma amin ya. Saya juga minta maaf apabila dalam menjelaskan terlalu cepat atau ada kebingungan kalian dalam memahami. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa ketika kita belajar, kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan sampai kita dalam belajar, kita sambil main. Ya, saya lihat tadi ada beberapa anak yang sambil bermain dengan sendirinya. Itu tidak boleh ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita harus lebih baik lagi. Disiplin, duduk yang rapi, mendengarkan. Oke, semuanya bisa dipahami? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.